Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Sabita Antana, NIM 30202-114, Program Studi Ekonomi Syariah kelas 4A, mata kuliah seminar proposal. Di sini saya akan menjelaskan judul seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Angkatan Kerja Terdidik, Upah Minimum, Penanaman Modal Asing terhadap tingkat pengangguran melalui ketimbangan pendapatan sebagai variabel independen. Di sini saya mengambil pengaruh angkatan kerja terdidik untuk bagian lulusan universitas tapi yang S2. Kenapa saya mengambil lulusan S2? Karena saya melihat fenomena yang ada di lingkungan sekitar saya, yakni banyak sekali pengangguran tetapi lulusannya lulusan S2 atau lulusannya sudah tinggi. Kenapa? Karena akhir tahun ini perusahaan mencari karyawan, namun syarat minimalnya sudah naik menjadi lulusan S1. Untuk tahun sebelumnya yakni lulusan terakhirnya yaitu lulusan terakhir SMA, tapi naik lagi menjadi lulusan S1. Namun upah yang didapatkan S1 setara dengan lulusan SMA yang tahun lalu. Nah, di sini saya mengapa mengambil variabel X1-nya itu angkatan kerja terdidik yang S2, karena itu tadi fenomena yang ada di lingkungan sekitar kita, dan saya akan meneliti tentang kenapa banyak sekali pengangguran S2 ini belum mendapat pekerjaan, padahal pendidikan yang mereka tempuh itu sangat tinggi dan jika dikatakan mereka lebih pintar daripada lulusan-lulusan sebelumnya, dan kemungkinan skill atau pengalaman yang ada di universitasnya juga lebih banyak. Tapi kenapa mereka masih mengambil itu? Kenapa saya meneliti ini? Dan saya mengambil upah minimum untuk variabel X2 karena angkatan kerja terdidik S2 ini berhubungan dengan upah minimum, di mana banyak pengangguran angkatan tenaga kerja terdidik ini menganggur karena masalah mereka mendapatkan pekerjaan, tetapi upah yang diinginkan pun tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, atau upah yang diberikan pun sangat sedikit dan mungkin setara dengan lulusan S1 atau lulusan SMA. Itu kenapa saya mengambil upah minimum yang ada di Indonesia, dan saya akan mengkaji rata-rata upah minimum yang ada di Indonesia per provinsi ini rata-ratanya berapa dan apakah ini sudah sesuai dengan standar upah minimum yang seharusnya. Dan saya mengambil variabel X3 yakni penanaman modal asing, karena investasi asing yang masuk di negara kita ini akan membuka lapangan pekerjaan yang baru dan bertambah lagi lapangan penyerapan tenaga kerja, dan ini akan membantu mengurangi pengangguran yang ada, dan diharapkan investor-investor asing yang masuk ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian di negara tersebut. Jadi dengan saya mengambil penanaman modal asing karena ada keterikatan antara angkatan kerja terdidik dan upah minimum. Dan yang terakhir ya ini variabel Y-nya yaitu tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran ini berpengaruh terhadap angkatan kerja terdidik, di mana banyak lulusan S1, S2 ataupun S3 ini banyak sekali yang menganggur karena mereka merasa bahwa pendidikan mereka sudah tinggi dan mereka tidak mendapatkan upah yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan, dan itu terjadi pengangguran. Dan pengangguran tersebut dikatakan pengangguran terdidik, dimana mereka sebenarnya mempunyai skill, mempunyai bakat, tetapi mereka belum memiliki pekerjaan yang mereka inginkan. Selanjutnya ada upah minimum terhadap pengangguran. Upah minimum ini kan sama seperti tenaga kerja terdidik, upah minimum ini banyak yang tidak sesuai dan membuat seorang lebih memilih untuk menganggur daripada mendapatkan gaji yang sangat sedikit dari jasa yang mereka inginkan. Untuk penanaman modal asing terhadap pengangguran, penanaman modal asing ini mengurangi tingkat pengangguran yang ada, di mana investor asing masuk dan membuka suatu usaha dan akan membuka lapangan pekerjaan baru dan akan menarik pekerja-pekerja yang mungkin belum dapat pekerjaan dan sesuai tingkat pendidikan mereka atau upah minimum yang ada, karena ini investasi asing langsung. Dan saya mengambil ketimbangan pendapatan sebagai variabel interven di sini sebagai variabel penengah, di mana ketimbangan pendapatan ini mempengaruhi angkatan kerja terdidik, upah minimum dan modal asing, karena banyak pengangguran dan banyak pengaruh angkatan kerja terdidik ini belum mendapatkan pekerjaan, sehingga banyak sekali ketimbangan pendapatan, karena terkadang ada lulusan S2 dan S1, S2 dan S3 ini sudah memiliki pekerjaan dan memiliki gaji yang tinggi, dan ada juga lulusan S1, S2 ini memiliki gaji tapi gajinya sangat rendah, dan itu menjadikan ketimbangan pendapatan yang ada di kalangan masyarakat. Selanjutnya rumusan masalah yang saya teliti ini ada 10, yaitu yang pertama adalah bagaimana pengaruh tingkat angkatan kerja terdidik terhadap pengangguran. Yang kedua, bagaimana pengaruh upah minimum terhadap pengangguran. Yang ketiga, bagaimana pengaruh penanaman modal asing terhadap pengangguran. Yang keempat, bagaimana pengaruh ketimbangan pendapatan terhadap pengangguran. Yang kelima, bagaimana pengaruh tingkat angkatan kerja terdidik S2 ini terhadap ketimbangan pendapatan. Selanjutnya yang keenam, bagaimana pengaruh upah minimum terhadap ketimbangan pendapatan. Yang ketujuh, bagaimana pengaruh penanaman modal asing terhadap ketimbangan pendapatan. Yang delapan, bagaimana pengaruh ketimbangan pendapatan sebagai variabel intervening dalam hubungan antara tingkat angkatan kerja terdidik dan pengangguran. Bagaimana pengaruh ketimbangan pendapatan sebagai variabel intervening di dalam hubungan antara upah minimum dan pengangguran. Dan yang terakhir,
rumusan terakhir yaitu bagaimana pengaruh ketimpangan pendapatan sebagai variabel intervening dalam hubungan antara penanaman modal asing dan pengangguran. Selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat penelitian bagi pembaca. Ini manfaat penelitian bagi pembaca ini, pembaca itu memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas antara angkatan kerja terdidik S2, upah minimum, dan penanaman modal asing terhadap tingkat pengangguran melalui ketimpangan pendapatan sebagai variabel intervening. Informasi yang diberikan peneliti ini nantinya dapat membantu untuk memahami dinamika ekonomi negara dan faktor-faktor apa saja yang dapat mengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia, serta pembaca akan memperoleh ide atau dapat mengambil kebijakan yang lebih baik lagi untuk mengatasi pengangguran yang ada. Selanjutnya, penulis dapat merasa puas karena penelitiannya memberikan kontribusi yang positif terhadap literatur ilmiah dalam bidang angkatan kerja, upah minimum, dan investasi asing. Penelitian ini itu dapat meningkatkan reputasi penulis dalam komunitas akademis dan meningkatkan kemampuan dan kontribusinya terhadap pengetahuan tentang ekonomi yang ada di Indonesia. Manfaat untuk peneliti selanjutnya yaitu temuan oleh peneliti ini dapat menjadi dasar atau landasan untuk penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh orang lain dengan topik yang saling terkait. Peneliti selanjutnya dapat memperluas dengan mengembangkan penelitian ini atau mengidentifikasi aspek-aspek baru yang ada pada peneliti selanjutnya agar dapat memanfaatkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kerangka teori atau grand teori. Nah, di sini saya mengambil teori yaitu teori Keynesian yang pengangguran, di mana menurut teori Keynes masalah pengangguran terjadi akibat permintaan akibat yang rendah, sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi, akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini dapat dilimpahkan pada mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun. Hal ini akan mengakibatkan kerugian karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa, sehingga produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja. Jadi di sini kenapa saya mengambil teori Keynes tentang pengangguran, karena variabel saya adalah tingkat pengangguran, dan di mana tingkat pengangguran ini akan turun ketika tenaga kerja ini meningkat dan upah yang diberikan juga harusnya meningkat, tapi kebanyakan yang terjadi upahnya turun. Tenaga kerja meningkat, upahnya turun, dan akan menjadikan pengangguran, dan daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa juga ikut menurun. Teori Keynes ini menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat agar sektor pariwisata dan sektor lainnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Pemerintah hanya bertugas untuk menjaga permintaan agregat, sementara yang menjaga lapangan pekerjaan adalah sektor-sektor lain, dengan tujuan untuk mempertahankan pendapatan masyarakat agar daya beli masyarakat dapat terjaga. Jadi ini kenapa saya mengambil teori Keynes pengangguran, karena penyedia lapangan pekerjaan ini bukan hanya dari sektor wisata yang ada di negara kita atau sektor ekonomi yang ada di negara kita, namun investor asing atau penanaman modal asing dari luar, investor dari luar itu masuk, itu akan membuka lapangan pekerjaan yang baru dan akan meningkatkan angkatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran, sehingga upah minimum yang ada itu akan tidak akan berpengaruh lebih gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerangka pemikiran. Berdasarkan kerangka di atas diketahui terdapat hipotesis yang pertama. Ini ada angkatan kerja terdidik, terdapat hubungan yang signifikan antara lulusan perguruan tinggi dengan tingkat pengangguran masyarakat di kota. Hal ini didapat dari pengujian hipotesis diujikan di mana tersebut dapat diterima. Yang kedua ada hipotesis upah minimum secara parsial menunjukkan dampak positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Yang ketiga ada penanaman modal asing ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Penanaman modal asing dilakukan di Indonesia dengan ketentuan kebijakan pemerintah, banyak yang berorientasi padat karya sehingga menyerap tenaga kerja harus berdampak pada pengangguran. Yang hipotesis yang keempat ada pengaruh pendidikan terhadap pentimbangan pendapatan berpengaruh signifikan, yaitu semakin meningkat seiring meningkatnya distribusi pendapatan. Dengan kata lain, penambahan pendapatan karena pendidikan lebih tinggi pada distribusi pendapatan, lantas akibatnya terjadi ketimpangan pendapatan. Selanjutnya, yang kelima ada upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan distribusi pendapatan. Hal ini dikarenakan program pemerintah yang memang sengaja menetapkan tingkat upah yang tidak jauh berbeda agar tidak terjadi ketimpangan pendapatan di daerah-daerah. Program ini akan mengurangi ketimpangan penghasilan pekerja, yang tentunya akan mengurangi angka ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat. Selanjutnya ada investasi asing berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hal ini berarti peningkatan investasi asing langsung tidak mampu mengurangi ketimpangan pendapatan. Yang ketujuh ini, ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran karena sebagian besar
tenaga kerja bekerja di sektor informal dan penghasilannya rendah. Kondisi tersebut yang menyebabkan terjadinya pemerataan pendapatan masyarakat, akan tetapi pemerataan tersebut berada pada kelas perekonomian yang rendah. Selanjutnya yang kedelapan, ada tenaga kerja terdidik yang memiliki hubungan yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, karena jika terdapat banyak orang terdidik yang belum memiliki pekerjaan atau sudah memiliki pekerjaan namun belum sesuai, maka akan terjadi ketimpangan pendapatan dan mengakibatkan terjadinya pengangguran. Selanjutnya, upah minimum memiliki hubungan yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan pengangguran, yang mana jika upah minimum suatu wilayah dengan wilayah lainnya sangat berbeda jauh, maka terjadilah ketimpangan pendapatan serta pendistribusian pendapatan yang tidak merata dan mengakibatkan terjadinya suatu. Yang 10, penanaman hipotesis terakhir yang 10, yaitu tentang penanaman modal asing berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan pengangguran, di mana jika penanaman modal asing masuk, terkadang sedikit membutuhkan pekerja karena teknologi yang menggantikan, ataupun penanaman modal asing membawa pekerja dari negara asalnya yang mengakibatkan pengangguran juga meningkat, karena pekerja yang ada di negara yang mereka investasikan ini tidak terbuka. Yang selanjutnya yaitu bab 3 tentang metode penelitian, yaitu tentang jenis penelitian ini melibatkan pengumpulan data dan analisis data untuk menjawab pertanyaan yang diterapkan. Metodenya metode kuantitatif, yaitu dengan metode kuantitatif dengan metode penelitian sendiri dan teknik pengumpulan data tidak gabungan, yaitu dengan data panel dan series data panel. Selanjutnya, tempat dan waktu peneliti ini mengambil data dari BPS Badan Penelitian Statistika yang berupa data sekunder. Peneliti ini mengambil data dari BPS, Sakernas, Kemenaker dari 34 provinsi yang ada di Indonesia dengan jangka waktu dari 5 tahun terakhir, periode 5 tahun terakhir dari 2019 sampai 2023 di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada teknik sampling, yaitu yang pertama ada populasi. Kita menggunakan teknik populasi. Yang kedua, kita menggunakan teknik sampel atau sebagian populasi yang diteliti, namun yang diuji-beliti ini menggunakan sampel jenuh, yaitu pengambilan sampel secara seluruh anggota populasi yang dijadikan sampel yang digunakan. Selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional sendiri ini seperti definisi variabel. Yang pertama itu variabel angkatan kerja terdidik merujuk pada ukuran atau indikator digunakan untuk menggambarkan segmen populasi dalam pasar tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan formal yang relatif tinggi. Indikatornya yang dapat digunakan meliputi tingkat pendidikan, rasio pendidikan, kualitas pendidikan, dan partisipasi dalam pelatihan. Selanjutnya ada upah minimum, itu data yang mengukur untuk mengevaluasi besaran upah minimum yang berlaku dalam satu wilayah suatu negara, digunakan untuk analisis ekonomi dan kebijakan ketenagakerjaan. Terdapat beberapa indikatornya upah minimum, yaitu meliputi besaran upah minimum, tingkat pengangguran tenaga kerja berupah minimum, kesetaraan dan ketimpangan, pengaruh terhadap produktivitas dan kualitas tenaga kerja. Yang ketiga ada variabel penanaman modal asing, di mana variabel penanaman modal asing ini datanya digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi aliran modal dari investor atau identitas asing ke suatu negara dengan tujuan untuk menanamkan modal dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi di negara tersebut. Terdapat beberapa indikator penanaman modal asing, meliputi jumlah investasi, pengaruh terhadap ekonomi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada di negara tersebut. Yang keempat ada tingkat pengangguran. Menurut Sukirna, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Terdapat indikator tingkat pengangguran, yaitu meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendidikan, pembangunan manusia, dan upah minimum. Yang kelima ada ketimpangan pendapatan. Variabel ini adalah data yang digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi perbedaan atau kesenjangan yang signifikan antara pendapatan individu, kelompok, atau lapisan masyarakat yang berbeda dalam suatu negara atau wilayah. Terdapat indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ketimpangan, meliputi rasio pendapatan, indeks ketimpangan pendapatan, kesetaraan peluang, dan pola konsumsi. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Untuk menguji apakah variabel terikat, variabel bebas atau keduanya dalam model regresi berdistribusi normal atau mendekati normal. Selanjutnya yang kedua ada uji multikolonialitas, yaitu merupakan pengujian untuk memeriksa apakah terdapat hubungan linear yang jelas antara variabel independen dalam model regresi berbentuk. Selanjutnya yang ketiga ada autokorelasi, yaitu digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara suatu variabel pengacu dengan variabel sebelumnya dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat ada uji heteroskedasitas, yaitu untuk menguji apakah ketimpangan varian atau residu observasi yang satu dengan observasi yang lain dalam model regresi ini
terjadi atau tidak terjadi homoskedasisitas. Yang selanjutnya ada uji simultan atau F ini menentukan apakah seluruh variabel independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Selanjutnya ada uji parsial T digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara sendiri atau secara terpisah mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi. Selanjutnya ada uji R-square. R-square ini digunakan untuk mengetahui kelayakan regresi yang diperoleh dari data observasi. Jika nilai R2 mendekati 1, maka kebenaran regresi dianggap baik. Nah, di sini tahun 2018 itu tadi seminar proposal dari judul saya, yaitu pengaruh angkatan kerja terdidik S2 upah minimum penanaman modal asing terhadap tingkat pengangguran melalui ketimbangan pendapatan sebagai variabel interlearning. Itu tadi seminar proposal yang saya sampaikan. Semoga menjadi manfaat bagi semua. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.